Irham dan Rosikin tidak percaya jika dia berhadapan langsung dengan manusia aneh yang memiliki sifat layaknya iblis, berbaju kesombongan dan bertopi keserakahan. Dia adalah Raden Sengkuni, salah satu dari keturunan timur yang sangat ditakuti oleh orang-orang. Bahkan beberapa pejabat pemerintahan pun tunduk kepadanya. Kedatangan Raden Sengkuni sudah jelas untuk menemui Raden Artonegoro. Pastinya hal ini didasari dengan kekalahan Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati yang gugur akibat dari salah satu penjaga yang berasal dari anak Raden Artonegoro. Langkah kaki Raden Sengkuni membuat angin yang ada di sekitarnya mendadak menjadi sangat panas, seperti halnya abu panas yang bertebaran hingga menyesakkan dada. Orang yang berada di sekitarnya benar-benar merasakan hawa panas tersebut, sampai-sampai Irham dan Rosikin sulit untuk bernafas. Tubuh mereka berdua juga mendadak lemas tak berdaya. Entah ajian apa yang dimiliki oleh Raden Sengkuni, sampai-sampai membuat orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi, di manakah rumah Raden Artonegoro? Pertanyaan Raden Sengkuni membuat Irham dan Rosikin tidak bisa berbuat apa-apa. Jika mereka tidak menjawabnya, maka mereka semua akan mati. Namun, jika mereka menjawabnya, maka hal yang lebih mengerikan akan terjadi. Dari dalam rumah, Kiai Sukri membuka lembaran-lembaran buku yang biasa ia baca. Tidak disangka, dirinya telah membaca banyak bacaan yang menjelaskan terkait dengan macam-macam penyakit yang terjadi di masa lalu. Dia terkejut saat membaca sebuah ungkapan yang berbunyi, jengges adalah salah satu alat untuk melumpuhkan seseorang, atau bahkan banyak orang dengan cara yang mengerikan. Istilah lain dari santet ini merupakan salah satu hal yang sudah biasa digunakan oleh orang-orang yang berasal dari timur untuk berjaga-jaga. Setelah membaca tulisan tersebut, Kiai Sukri langsung terdiam. Ia sedang membayangkan dengan keadaan yang sedang terjadi di desanya saat ini. Sudah ada beberapa korban yang memang terlibat dari kasus yang belum pernah sama sekali terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Saat dimana Kiai Sukri sedang membaca buku di tempat di mana dirinya biasa mengajarkan ngaji kepada anak-anak desa, tiba-tiba lampu rumah mendadak mati semua. Begitu juga dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Semua listrik padam dengan seketika. Suara tangisan bayi, teriakan anak kecil, dan kepanikan para warga terdengar dengan jelas pada malam itu. Kiai Sukri sudah menduga bahwa mereka sudah mulai untuk mencari keluarga Raden Artonegoro. Waktunya sudah tiba. Ternyata mereka datang lebih cepat. Ini luar dugaan semua orang. Bapak langsung keluar dari rumah, diikuti dengan ibu, aku dan juga Mas Rahardian. Kami melihat sebuah penampakan yang kurang mengenakan. 3 buah bola api berterbangan dan mengintai para warga yang berada di dalam rumah. Tidak heran, banyak dari mereka semua yang ketakutan, sampai-sampai tidak ada satupun warga yang berani keluar. Akan tetapi, seorang juru kunci keluar dari rumahnya sembari membawa damar atau lampu minyak. Dia tidak tahu jika sekumpulan Banaspati sedang berkeliaran di sekitaran rumahnya. Pak, itu Banaspati. Ketiga bola api tersebut segera mencari orang yang keluar dari rumahnya. Saat ada salah satu target yang keluar dari tempat persembunyiannya, mereka saling berebutan untuk menyerang orang tersebut. Pak, ada Banaspati, masuk! Teriak ibu. Mas Rahardian langsung berteriak. Ia mungkin melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Kenapa mas? Tanyaku. Orang itu mati terbakar. Bapak segera berlari dengan niat untuk menyelamatkan juru kunci tersebut. Namun, belum juga bapak berlari lebih jauh, tiba-tiba, wush, Banaspati itu benar-benar menyerang juru kunci yang sedang berdiri sembari memegangi damar di tangan kanannya. Api perlahan membakar tubuhnya. Suara teriakan minta tolong melonglong keras. Bebauan daging yang dibakar hidup-hidup
tercium jelas dari hidung Bapak saat itu. Satu Banaspati sudah mengenai target, sisanya masih memutari rumah-rumah warga, mencari-cari siapa korban selanjutnya yang akan dibakar dalam keadaan hidup-hidup. Bapak segera kembali ke rumah. Ia menggiring anak-anaknya untuk masuk ke dalam rumah guna menghindari serangan Banaspati tersebut. Selagi Banaspati masih berkeliaran di luaran rumah, hal-hal mengerikan lainnya juga terjadi di beberapa rumah warga. Banyak mereka yang dipaksa keluar oleh sesuatu yang tidak tampak di kegelapan malam. Mereka seperti tercekik oleh sesuatu dan dipaksa untuk keluar dari kamar untuk nantinya disambar oleh Banaspati dan membakarnya hidup-hidup tepat di malam hari yang gelap gulita itu. Tangisan di malam hari belum usai hanya sampai di situ. Kini, giliran udara panas dicampur racun yang menebar ke seluruh penjuru desa bersamaan dengan bertiupnya angin malam. Kondisi darurat mulai digaungkan. Suara kentongan dari surau terdengar jelas. Orang-orang diminta untuk tidak keluar sampai wabah aneh ini selesai. Serangan yang begitu jelas di malam buta ini membuat banyak warga mengurungkan diri di dalam kamarnya sembari memegangi kitab suci Al-Quran. Bapak masih memeluk kami bertiga. Ibu tampak ketakutan dengan serangan itu. Ia seperti mengingat masa lalu saat dimana kejadian ngipri ketek terulang kembali. Banyak orang-orang yang menjadi korban dari keserakahan dan kekejaman manusia-manusia yang mengaitkan ambisi dengan keabadian yang bersifat sementara. "Pak, apakah ini ulah mereka, Pak?" tanya ibu. "Bapak tidak tahu, Bu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini, Pak? Banyak warga yang sudah meninggal dengan cara mengenaskan." Wabah penyakit dan juga jengges menjadi satu penghalang bagi Bapak untuk bisa menemui Kiai Sukri. Tidak ada jalan untuk bisa menuju ke sana selain keluar dari rumah dan menghadapi ketakutan yang sudah terbuka lebar di sana. Saat Bapak dan yang lainnya sedang bersembunyi, tiba-tiba pintu depan rumah digedor-gedor dari luaran dengan tenaga yang keras. Duk-duk. Kami semua ketakutan mendengar suara gedoran kencang itu. Tidak mungkin ada warga yang berani menggedor-gedor pintu tersebut dengan sebegitu kencangnya, kecuali jika orang tersebut adalah orang yang berada di bawah kendali orang-orang yang menyerang serangan ini. Mereka sudah dipaksa dengan keras untuk bisa memberitahukan lokasi rumah Bapak. "Pak Arto, Bu, buka pintunya, Pak Arto." Bapak mengenal jelas suara itu. Itu adalah suara dari Irham, salah seorang warga yang bertugas sebagai hansip di desanya. "Pak, jangan keluar, Pak," pinta ibu. "Itu suara Irham, Bu. Itu jebakan, Pak." "Tidak mungkin seorang Irham menjebakku dalam posisi seperti ini, Bu." Bapak tidak mempercayai akan perkataan hal tersebut. Ia mencoba untuk meyakinkan ibu terkait dengan orang yang berada di luaran rumahnya. "Aku akan menyelesaikan ini semua. Jangan khawatir, semuanya akan selamat." Perkataan Bapak benar-benar tidak meyakinkan kami. Aku dan Mas Radian seperti melihat kilas balik dari sosok tubuh seorang pria yang sengaja menyerahkan diri kepada pihak musuh demi keselamatan keluarganya. Dari luar rumah, aku tidak meyakini jika ada warga desa yang selamat dan meminta bantuan kepada Bapak. Bukankah Banaspati berkeliaran di luaran? Bukankah jengges bertaburan di udara? Bukankah banyak orang-orang yang masih misterius yang bersembunyi di balik kegelapan malam? Lalu, mengapa Bapak mempercayai bahwa suara itu adalah suara panggilan dari salah satu warga yang meminta tolong kepadanya? Firasat ibu mulai tidak tenang. Ia bahkan masih menatap Bapak dengan tatapan yang tak biasa. Sesaat sebelum pintu dibuka, ibu mengucapkan sesuatu. "Pak, jangan keluar." Dan saat pintu terbuka, aku melihat dengan jelas sebuah penampakan yang kurang mengenakan. Sebanyak 3 orang dengan mengenakan pakaian serba hitam sedang menyandera seorang warga yang bernama Irham. Bapak terkejut saat mengetahui jika yang ada di hadapannya adalah orang-orang asing yang bahkan Bapak sendiri belum mengenal siapa orang tersebut.
Aku melihat dengan jelas ketiganya sedang mengikatkan sebuah tali ke leher seorang warga yang bernama Irham. Bagian mulut serta hidungnya terdapat bekas darah yang sudah mengering. Irham? Bapak, tolong saya, Pak. Bapak tidak tahu akan ketiga orang asing tersebut. Mereka hanya berdiri tegak. Salah satu dari mereka memegang sebuah tali yang mengikat leher Irham, sedangkan keduanya masing-masing tangan kanannya bersembunyi di balik kantong jas. "Siapa kalian?" tanya Bapak. "Selamat malam Raden Artonegoro. Aku perlu berbicara kepadamu. Jika memang ingin dirimu dan juga keluarga lainnya selamat, pastikan tubuhmu berserah diri kepada kami." Tiba-tiba energi besar tercipta saat itu. Bapak merasakan gesekan energi yang begitu dahsyat. Bahkan energi dari ketiganya benar-benar melebihi Raden Angkoro. Dalam hati, Bapak langsung teringat akan perkataan yang diucapkan oleh Raden Surapto terkait orang-orang yang memiliki tingkat supranatural yang melebihi tingkatan dari Raden Surapto. Jika memang itu benar-benar ada, maka mereka bukanlah orang biasa. Mereka bisa juga menjadi pendamping serta pelindung dari orang-orang besar yang berada di daerahnya. Mungkinkah mereka ini ingonan dari timur? Salah satu dari mereka langsung mendekati Bapak sembari menyodorkan tangannya. "Ikutlah bersama kami. Kami akan menjaga keluarga dan warga-wargamu. Namun jika kamu menolak, jengges ini akan terus bertebaran sampai 40 hari lamanya." Bapak tidak memiliki pilihan lain. Dengan sabarnya, ia rela penangkapan itu atas dirinya demi keamanan warga dan keluarganya. Bapak rela untuk menjadi sandera dari mereka. Aku dan ibu hanya menangis saat Bapak ditangkap oleh 3 orang pria asing yang disinyalir sebagai orang-orang yang menyebarkan jengges dan teror mematikan pada malam itu. Sedangkan Mas Rardian, ia jatuh pingsan manakala mengetahui aksi penangkapan itu tepat di depan matanya sendiri. Bapak yang melihat itu hanya bisa terdiam. Suara tangisan dari ibu menjadi salah satu penyebabnya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain berserah diri terhadap keajaiban. Raden Sengkuni pun membawa Bapak untuk menuju ke sebuah tempat yang tidak diketahui keberadaannya. Aku terus-menerus menenangkan ibu. Semenjak itu, orang-orang menjadi sangat ketakutan. Mereka semua menjadi marah karena di balik semua kekacauan ini, keluargakulah yang paling bertanggung jawab. Banyak orang-orang yang meninggal dunia dan tergeletak di tiap jengkal tanah yang melintas. Beberapa dari mereka ada yang tergantung di pepohonan, seperti ditarik oleh sesuatu yang disebut sebagai danyang. Beberapa yang lain mengeluarkan cairan putih dari mulutnya. Mereka yang menghirup jengges di udara akan mati seketika. Salah satunya adalah Pak Rosikin. Beliau meninggal dunia dengan kedua mata terbelalak ke arah atas. Sedangkan Irham, dia menjadi sandera bagi ketiga orang tersebut bersama dengan Bapak. Aku merasakan kehancuran dalam hidup. Ibu tidak berhenti menangis, sedangkan Mas Rardian, dia belum juga siuman karena tekanan dari energi yang dikeluarkan oleh ketiga orang asing tersebut. Di sisi lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan subuh bergema. Jumlah orang yang sholat di surau bisa dihitung dengan jari. Banyak warga yang enggan sholat subuh di sana dan memilih untuk sholat di rumah. Mereka takut jika serangan danyang, jengges, dan wabah penyakit lainnya akan datang secara tiba-tiba. Aku segera mengambil air wudhu guna melaksanakan sholat. Biasanya di pagi ini, aku sudah melihat Bapak yang sedang terduduk di atas sajadah sembari memilin-milin tasbih kaukanya. Akan tetapi, kini terasa semu. Keberadaan di rumah seperti hampa. Ibu dan Mas Rardian masih terlelap dalam tidurnya. Mereka semua seperti kelelahan karena energi mereka terkuras habis dalam waktu semalaman. Setelah aku selesai berwudu,
Aku melangkahkan kakiku untuk sholat. Aku niatkan hati dan pikiranku untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa kuandalkan selain kekuatan Tuhan. Bahkan untuk menangis pun aku tidak sanggup lagi. Derayan air mata yang membasahi sajadah sudah tak terhitung lagi tetesannya. Aku terus-menerus melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak agar bisa menjaga ibadahku terhadap Tuhan. Tidak ada manusia yang mampu menyelesaikan urusannya tanpa bantuan dari Tuhan. Sehebat apapun orang tersebut, dia butuh sang penolong sejati, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Selesai sholat, aku memilin-milin tasbih sembari mengucapkan kalimat yang biasa Bapak ucapkan. Allah, Allah, Allah. Berkali-kali aku ucapkan kalimat tersebut. Hatiku seperti terbang ke sebuah tempat yang hampa. Pikiranku menjadi semu. Entah apa yang terjadi. Aku seperti melihat gambaran yang tidak biasa. Kulihat cahaya yang berkilauan menyinari sebuah tempat. Lalu berjalanlah seorang wanita dengan mengenakan kebaya berwarna loreng dengan motif bunga di sekitarnya. Wanita itu memelukku dengan erat selagi mengatakan sesuatu yang membuat mata hatiku terketuk karenanya. Ingat nak, tidak ada kekuatan dan daya upaya selain Tuhan yang Maha Esa. Aku akan membantumu untuk menyelamatkan bapakmu dari cengkraman orang-orang timur. Ucapan itu terdengar jelas di telingaku. Aku langsung terbangun. Keadaan menjadi sunyi. Aku segera melepaskan mukena dan membereskan sajadah. Dan benar saja, pintuku diketuk oleh seseorang. Awalnya aku tidak ingin membukakan pintu rumah karena ketakutan yang aku sendiri ciptakan setelah melihat ketiga orang asing menyandra Bapak. Namun, begitu orang tersebut menyebutkan namanya, aku langsung berlari ke arah pintu rumah depan. Arto Negoro. Aku segera membuka pintu. Kulihat seorang pria tua dengan pakaian sederhana sedang berdiri di hadapanku. Kiai Sukri? Iya, Nduk. Aku sudah tahu ceritanya. Aku segera memeluk tubuh Kiai Sukri. Kali ini aku tidak bisa berbuat apa-apa selain memeluk tubuh seorang kiai yang wangi kasturinya menebar ke seluruh tubuh. Bapakmu akan selamat. Aku akan membantunya. Sekarang kita harus menunggu saudara-saudaramu untuk tiba ke sini. Jelas Kiai Sukri. Saudaraku? Siapa Ki? Mereka yang berada di Siti Pangaliran sudah mengetahui terkait cara untuk menghentikan Cengges. Aku langsung teringat akan Raden Surapto dan juga Mas Krishna. Keduanya benar-benar sangat dibutuhkan kali ini. Nah, Raden Sengkuni adalah salah satu orang yang mampu menyelesaikan ini. Tugasmu sudah selesai. Kiai Sukri tahu jika aku sangat merendahkan orang tuaku dengan pengetahuanku sendiri. Namun untungnya, kehadiran dari Kiai Sukri benar-benar membuat suasana menjadi lembut kembali semuanya. Sementara itu, di tempat yang lain, Siti Pangaliran, keberadaan dari Raden Surapto. Siti Pangaliran sangat damai tempatnya. Orang-orang yang datang ke tempat ini bertujuan untuk mencari ilmu agama dan memperkuat kedekatan dirinya kepada Sang Maha Pencipta. Raden Surapto dan Mas Krishna sangat betah berada di sana. Mereka berdua masih belum mengetahui akan pemberitaan terkait penangkapan Raden Arto Negoro ke tangan orang-orang timur. Tepat saat subuh bergema, Raden Surapto memiliki firasat yang tidak enak. Rumahnya selalu dikelilingi oleh burung keak atau gagak yang memutari rumahnya sebanyak 7 kali. Burung itu juga mengeluarkan suara yang amat mengerikan hingga membuat Raden Surapto memiliki pikiran yang aneh-aneh akan pertanda tersebut. Sementara Mas Krishna, ia sudah biasa untuk membaca buku di pagi hari. Buku yang ia baca sangat beragam. Namun, Mas Krishna sendiri amat menyukai bacaan terkait kisah-kisah dan babat penciptaan orang-orang terdahulu. Di tangannya telah tertulis sebuah buku yang mengisahkan tentang kehidupan orang-orang timur dalam bertahan hidup di setiap harinya. Mas Krishna menelaah setiap kalimat yang tertulis di buku tersebut. Ia bahkan memahami kalimat-kalimat tersebut
di tiap katanya agar bisa menemukan kunci untuk menyelesaikan Jengges. Di sela-sela Mas Krishna sedang menelaah dan mencari kunci untuk menghentikan Jengges, tiba-tiba Raden Suropto mendekatinya sembari mengatakan sesuatu. "Krishna, Kang Mas, ada apa? Kau sedang membaca apa?" Aku sedang membaca sebuah buku terkait sebuah golongan yang memelihara Jengges dan mempergunakannya untuk sehari-hari." Mas Krishna yang memang terkenal sebagai salah satu dari banyaknya keluarga ningrat yang diberkati kecerdasan yang tinggi, dia adalah satu-satunya dari keluarga ningrat yang hafal terkait dengan terah dari keturunan kedua orang tuanya. Saat dimana dirinya sedang membaca terkait dengan banyaknya kasus Jengges yang ada di beberapa desa di timur, Mas Krishna terkejut dengan sebuah tragedi yang mengerikan di sana. "Kang Mas, coba lihat ini." Raden Suropto langsung melihat sebuah tulisan yang sedang dibaca oleh Mas Krishna. "Desa yang tenggelam." Mas Krishna dan Raden Suropto baru mengetahui terkait sebuah desa yang tenggelam karena keserakahan dari salah satu anggota pemerintahan. Dia berkeinginan untuk memperluas kejayaannya dengan cara mencari sumber kekayaan dari desa tersebut. Di dalam buku tersebut juga dijelaskan akan orang-orang yang berkecimpung dalam tragedi yang memilukan itu. Sebanyak puluhan orang yang terdiri dari orang-orang timur, anggota pemerintahan, kepolisian, dan lain sebagainya turut ikut serta dalam menjalankan proyek ini. Saat dimana Raden Suropto membaca daftar nama-nama orang-orang yang berkecimpung dalam proyek tersebut, ia terkejut dengan sebuah nama yang sangat tidak asing baginya. "Raden Sengkuni? Siapa itu, Kang Mas?" "Aku pernah dengar tentang orang ini. Dia adalah salah satu ingonan dari pemerintahan." Ingonan yang dimaksud adalah peliharaan dari pemerintah. Dia yang bertugas menjaga tahta dan kekuasaan pemerintah tersebut. Selain itu, para ingonan harus menjaga dan melindungi anggota pemerintahan yang menjadikannya sebagai sebuah ingonan. Atau penjagaan ya. Ya, penjagaan dan perlindungan ini bertujuan untuk meminimalisir serangan-serangan yang mungkin saja berasal dari orang-orang yang tidak menyukainya selama dirinya menjabat, atau mungkin karena dari orang sekitarnya sendiri. Tidak sedikit cerita-cerita terkait dengan serangan Jengges yang berakibat fatal di daerah timur yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan atau hal lainnya. Karena itulah, Jengges adalah kekuatan yang digunakan untuk sehari-hari, tergantung dengan penggunaan dan tujuannya. Penjarahan dan pemberontakan hingga pembunuhan banyak warga oleh sebab wabah aneh yang menyerang udara dalam satu hari. Mas Krishna masih membaca kasus-kasus yang terjadi di desa sekitaran daerah timur. Dia menemukan banyak fakta terkait dengan Jengges. Berbeda dengan Raden Suropto, dirinya malah terfokuskan dengan Raden Sengkuni. Dia adalah salah satu orang yang berasal dari timur yang pernah menjadi topik pembicaraan di keluarganya. "Krishna, coba cari identitas dari Raden Sengkuni. Aku ingin tahu tentangnya," pinta Raden Suropto. Mas Krishna pun menuruti permintaan dari Raden Suropto. Ia kemudian mencari sumber identitas dari Raden Sengkuni. Entah apa yang membuat Raden Suropto sebegitu penasarannya terhadap Raden Sengkuni. Namun, jika memang ada keterkaitan antara Raden Sengkuni dengan keluarga Brotoseno, itu berarti akan ada keterkaitan antara Raden Angkoro dengan Raden Sengkuni. Mas Krishna berusaha untuk mencari sumber identitas dari Raden Sengkuni. Dia pun membaca semua identitas satu persatu dari tiap nama-nama yang telah dibongkar dalam buku tersebut. Bahkan yang lebih mengerikan, dosa-dosa mereka benar-benar tercetak dalam sebuah tulisan agar dunia tidak melupakan kesalahan-kesalahan fatalnya hingga menyebabkan salah satu desa tenggelam. Raden Sengkuni, dia merupakan salah satu dari banyaknya penasehat di timur yang ditakuti oleh orang-orang. Penyebab orang-orang takut kepada Raden Sengkuni adalah karena keberadaannya yang membuat udara menjadi sangat panas. Berbeda dengan keluarga Ningrat dan Brotoseno yang menyandang terah keserakahan, mereka berasal dari timur, dikenal sebagai terah penuh amarah.
Diketahui, terah dari timur ini adalah salah satu terah yang sangat ditakuti. Bukan hanya karena jengges dan serangan wabah yang bisa membawa kematian bagi orang-orang sekitar. Terah dari timur ini juga dikenal dengan terah yang penuh amarah. Mereka yang termasuk dalam terah ini sangat ditakuti oleh para terah lainnya, termasuk dari terah Ningrat dan terah Brotoseno. Saking ditakutinya terah ini, pejabat pemerintah yang memang bersinggungan dengan terah ini akan mendapatkan serangan yang sangat mengerikan. Tidak sedikit dari mereka memilih untuk bekerja sama dan menjadikan mereka sebagai orang terdekat seperti tangan kanan atau asisten pribadi mereka. Karena itulah Raden Kunchoro sangat mewaspadai keberadaan mereka. Jika mereka sampai menginjak ke tempat Raden Artonegoro, itu artinya akan ada sesuatu yang harus dibalas oleh karena dendam kesumat yang dilakukan oleh orang-orang mereka terhadap kematian dari Raden Angkoro. Raden Sengguni adalah salah seorang yang baru diketahui keberadaannya. Dia termasuk orang yang berada dalam satu kekhususan yang dilakukan oleh salah satu pejabat pemerintah untuk membentuk sebuah kekuasaan yang berdiri tegak tanpa kalah. Karenanya, atas perlakuan dari mereka sendiri, alam tidak menerimanya. Desa yang seharusnya menjadi sebuah lahan untuk mengambil kekayaan dan keutuhan dari kekuasaannya, kini tenggelam dan menyebabkan banyak sekali kematian di sana. Lahan menjadi hancur, rumah-rumah terendam oleh tanah yang bercampur air, udara panas menyertai sekitarannya, ternak banyak yang mati, sebanyak ribuan jiwa keluarga harus mengungsi karena perlakuan mereka yang tidak manusiawi. Dan kini, mereka mendatangi keluarga Raden Artonegoro dengan memiliki niat yang terselubung, entah karena dendam yang mereka inginkan, atau karena ada keinginan lain yang harus mereka dapatkan dari Raden Artonegoro. Tidak lupa pula dengan kemampuan istimewa yang dimiliki oleh Raden Rahardian. Dia yang masih memiliki garis terah timur harus berada dalam ancaman. Jika semuanya tertangkap, maka habislah riwayat mereka dalam genggaman orang-orang dari timur yang mampu mengendalikan jengges, danyang, dan juga wabah penyakit hanya dalam satu malam. Walau satu malam, Raden Sengguni telah menyebutkan jika dirinya mampu membuat sebuah desa menjadi kering kerontang dalam waktu 40 hari lamanya. Air jernih akan hilang, banyak ternak yang mati kelaparan, sungai menjadi kering, tumbuhan akan layu, orang-orang berebut satu sama lain untuk mendapatkan pasokan makanan, jengges di mana-mana, wabah penyakit menyiksa jiwa dan juga raga, banyak bayi yang gugur dalam kandungan ibunya, anak-anak kehilangan gizi sehatnya, para orang tua kehilangan arah. Agama hanyalah sebuah pegangan yang tatkala dipegang seperti bola api, namun ketika dilepas sama saja menghilangkan harga diri. Kebiadaban manusia di atas iblis telah terbukti. Orang-orang banyak melakukan penjarahan, tindakan kriminal di mana-mana. Krisis ekonomi menjadi satu penyakit kambuh yang sering terjadi. Pemerintah tutup telinga dan melemparkan banyak asumsi. Kita harus hentikan orang-orang dari timur itu. Jika tidak, maka nasib kita akan menjadi budak di bawah kekangannya. Bersambung bagian terakhir tentang kejutan dan memungkinkan tragedi 15 tahun yang lalu akan terjadi. Nanti segera ya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wira, Mas Restu Wira Atmaja.